sebagai sutradara yang memang membantu di bukan horor gitu ya. Kira-kira ada pendekatan seperti apa yang dimaksudkan dalam bahasa ini supaya terlihat? Kayaknya tadi tuh saya juga sempat gantung sih gitu. Oh ya. Ya kayak gitu aja sih. Juga seperti apa gitu kan? Pasti kan hal-hal udah banyak banget gitu. Iya. Di dalam film Dasing ini saya lebih banyak mengeksplorasi sebenarnya dalam sisi misteri ya, di mana penonton dibawa untuk mengikuti rasa cemas yang dialami oleh tokoh Salma sendiri terhadap apa sih sebenarnya mengganggu rumah tangganya gitu. Karena memang sosok Jin Dasing sendiri itu memang menurut mitologi yang ada di dalam Al-Quran, hadis gitu, dari kepercayaan agama Islam, memang sosok tersebut sudah ada, dia nyata adanya pada saat pasangan suami istri melakukan ijab kabul sampai sepanjang pernikahan dua orang. Jadi dari situ akhirnya saya berusaha dengan Pak Parwas juga dan juga Pak Nulis mencoba untuk mendesain bagaimana cerita tersebut bisa terasa cukup realistis dan bisa diterima oleh penonton. Begitu. Konsep Jin Dasing itu sendiri. Begitu kalau misalkan preferensi buat entitasnya itu gimana ya? Soalnya kan ada beberapa kan nggak cuma satu ya. Jadi preferensinya tuh dari mana? Nah iya, jadi waktu itu memang idenya tuh gimana kita bisa membuat sosok Jin Dasing ini muncul sebagai bentuk yang berbeda-beda di dalam filmnya gitu. Karena jin sendiri kan dia adalah yang makhluk yang juga bisa menyerupai apapun kan sebenarnya, dia bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai manusia gitu. Makanya di sini akhirnya ada karakter-karakter yang menjadi kecurigaan yang mungkin akhirnya muncul nih, yang membawa si Salma semakin merasa jauh dan ingin segera bercerai dari Arman gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat penonton juga akhirnya mendapatkan sebuah refleksi gitu, bahwa bisa saja Dasing ini muncul bukan dalam bentuk hantu tapi juga bisa dari orang-orang sekitar yang merupakan jadi orang ketiga yang membuat hubungan kita jadi tidak baik gitu, pasangan atau keluarga. Dinas, untuk film horor yang ini challengingnya gimana, kan sebelumnya juga ada film horor juga ada ya. Kalau yang seberapa challenging, terus yang paling sulit apa? Sebenarnya paling lama tuh justru proses pada saat development skenario-nya sih, kita cukup panjang, sekitar hampir setahun, sampai kita akhirnya beneran ngerasa oke, ini cerita yang akan kita bawakan gitu. Terus kemudian untuk proses syuting sendiri, saya di sini cukup dibantu sama teman-teman pemain yang memberikan performa yang luar biasa dan memudahkan pekerjaan saya sebenarnya. Jadi sehingga challenge-nya lebih ke ya perihal teknis aja sih, kayak cuaca gitu ya. Dan mungkin memang karena horor identik dengan banyak practical effect, jadi juga membutuhkan waktu pekerjaan dan juga pastinya performa yang kita harapkan bisa maksimal dari setiap aktor, tapi juga kan ya namanya proses kolaborasi dan syuting itu kan pasti ada aja hambatannya ya gitu, dan dimana kita saling bisa mensupport sama lain supaya kita bisa memberikan yang terbaik di masing-masing dari kita filmnya. Dan paling berat ya, adegan paling berat mungkin pas adegan ending ya, ada proses yang terjadi karena itu melibatkan juga ada sling ya, ada special effect lah yang dipakai, tapi juga ada emosi yang cukup intens yang harus di deliver oleh Salma dan juga Arman di situ. Salah satu yang terberat. Kalau adegan, kita jawab dari pertanyaan paling terakhir dulu ya, dari adegan paling sulit sebenarnya hampir sama kayak kita tadi sih, karena adegan ending itu cukup menguras emosi dan tenaga. Terus juga di situ kita harus menunjukin berbagai layer emosi kita sendiri. Sama kalau aku mungkin karena ada sling juga kan sangat teknis banget, dan maksudnya aku juga menyadari kayak berakting sambil di sling juga salah satu challenge juga. Jadi itu sih, sama emosinya tuh layer-layernya udah ini banget, udah sangat kompleks gitu. Jadi itu challenge kamu. Kalau untuk chemistry sih, seperti yang tadi dijelaskan Zulfa juga, ini kan project kami kedua kurang lebih, dan memang di luar itu pun kami juga berteman baik. Jadi proses pembangunan chemistry sama sekali nggak susah. Zulfa juga orangnya sangat terbuka untuk diajak berkomunikasi. Ya kita banyak diskusi selama reading. Ya selama reading dan juga
workshop, terus kita juga ruangannya kan bareng ya, jadi banyak ngobrol dan ngabisin waktu bareng dari situ sih. Dan untuk riset pastinya kita pakai riset juga, nanya sama mereka yang sudah menikah atau nggak perlu jojo sih, biasanya kayak keluarga juga bisa, yang mungkin yang sudah pernah menikah atau mungkin sudah pernah mengalami kehamilan, pasti mereka akan menjelaskan kayak emosinya itu ternyata akan lebih sensitif ya, terus kayak ya lebih berhati-hati dalam mengucap karena nanti imbasnya bisa lebih panjang lagi gitu sih, dan berbagai hal lain. Iya, memang proses membuat naskah itu sebenarnya memang butuh waktu sekitar hampir setahun ya, 2023 sampai 2024. Kemudian produksi videonya sendiri di sekitar bulan Agustus September sampai akhir 2024 sampai Desember lah kurang lebih. Syutingnya sekitar kurang lebih sebulan production days-nya, terus dilaksanakan di daerah Bandung. Ya, saya sih ingin memaksimalkan performa dari para aktor-aktor yang sudah terlibat di film ini, karena mereka kan keren banget. Saya mencoba untuk ingin melihat mereka bisa semoga bisa diterima. Oke, saya ini kan gini ya, Dasim kan jadi beda. Tadi kita udah bilang misterinya ada. Kita melihat situasi yang hari ini terjadi, banyak kecurigaan, banyak hal yang sebetulnya kadang-kadang kita udah bingung ini apa lagi. Nah, harapan saya ya Dasim itu bisa merepresentasikan keluarga kita, dengan kita melihat banyak keluarga yang itu juga dibekali semoga kita nggak mau tekan, nggak mau mudah-mudahan insya Allah. Pak, satu lagi. Zulfa sama Dali kan katanya nggak ngomong udah ini. Boleh catat Kak, jangan lupa untuk oke. Terima kasih banyak buat teman-teman media semuanya. Semoga bisa disebarkan berita positifnya, bisa disampaikan ke teman-teman semuanya, teman keluarga semuanya untuk menonton film Dasim tanggal 15 Mei nanti di seluruh bioskop Indonesia.